Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrita Kurniawati dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4 kelas A. Di video kali ini saya akan menginterview salah satu guru saya yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Mangkapuas. Beliau bernama Bapak Ahmad Sajarawan SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran biologi dan mata pelajaran prakarya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan, nama saya Nugrita Kurniawati. Saya salah satu mahasiswi di IAIN Palangkaraya. Saya ingin menginterview Bapak mengenai masalah kurikulum dan silabus. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya. Langsung saja, mengapa Bapak melamar pekerjaan sebagai guru? Melamar pekerjaan sebagai guru? Iya. Memang karena orang tua saya dulu guru. Jadi makanya tertarik ingin menjadi guru. Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang diri Bapak? Tentang diri saya dulu kuliahnya di jurusan biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi sekitar tahun 95 saya kuliah. Jadi lulus tahun 2000. Kemudian menghonor saya di MTSN 1 yang diangkat jadi PNS itu tahun 2002. Memang jurusan biologi juga memang waktu diangkat sebagai guru biologi di model Palangkaraya. Sudah berapa lama Bapak mengajar di Mangkapuas? Mangkapuas ini mulai tahun 2018, berarti sekitar 3 tahun. Apakah Bapak memiliki keterampilan di ekstrakurikuler selain mengajar, mungkin di bidang olahraga dan lain sebagainya? Kalau saya untuk sementara ini, kalau di bidang eskul memang tidak ada, tapi saya mengajar juga selain biologi, saya mengajar komputer. Seberapa kuat pemahaman Bapak tentang kurikulum dan silabus nasional? Untuk kurikulum 2013 K13 ya. Kalau kurikulum K13 itu sebenarnya kurikulum yang ditentukan oleh pusat itu tentang SKKD-nya sudah ditentukan. Ya cuma nanti diserahkan ke sekolah untuk mengembangkannya. Makanya sebenarnya hampir sama saja seperti TSP ya. Nah, cuma ada perubahan sedikit, yaitu tentang bentuk penilaian dan segala macam, itu saja. Lalu bagaimana Bapak menghubungkan antara persyaratan kurikulum dan silabus nasional? Persyaratan. Nah, kalau untuk menghubungkan itu silabus tersebut sebenarnya sudah dibuat oleh pusat juga. Jadi memang sudah terhubung antara kurikulum K13 dengan silabus. Jadi seiring dia. Jadi yang pertama di silabus itu mengikuti kurikulum K13 yang dibuat oleh pemerintah pusat. Makanya kalau guru-guru itu kalau saya sebagai guru, saya biasanya mengambil silabus dari pusat. Setelah itu RPP-nya baru kita kembangkan. Tapi sebenarnya di pusat juga sudah disiapkan RPP. Nah, cuma tinggal kita mengembangkan metode segala macamnya itu. Lalu apakah ada di dalam kurikulum dan silabus itu yang mungkin merasa Bapak memiliki kelemahan? Nah, sebenarnya ada sih kelemahannya itu di bidang keterampilannya, karena memang tidak semua mata pelajaran itu harus ada keterampilan. Misalnya seperti PPKN. Nah, itu penilaian keterampilan seperti apa. Kemudian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, itu keterampilannya seperti apa. Itu belum jelas, masih antara petunjuk yang ada di silabus dengan penerapan yang ada di daerah di sekolah. Nah, tetapi memang untuk penilaian kategori itu diharuskan ada tiga komponen ya: penilaian sikap ada 2, sikap sosial, sikap spiritual, kemudian penilaian kognitif, kemudian penilaian praktek. Semua mapel. Nah, makanya sebenarnya tidak semua mapel harus ada praktek sebenarnya. Nah, itu salah satu kelemahan, kalau menurut saya sih bukan kelemahan sih, kekurangannya.
seharusnya tidak dipukul rata selama awal itu harus ada prakteknya. Tapi di kurikulum ke-13 itu harus ada prakteknya, penilaian praktek. Nah cuma bisa aja sih penilaian praktek guru menerapkan. Kalau sementara ini saya lihat penerapannya misalnya yaitu lewat studi pustaka kalau PPKN, atau tentang praktek menceritakan sesuatu atau menulis sesuatu. Lalu bagaimana Bapak menghubungkan antara konten kurikulum dengan peristiwa terkini untuk membuat pelajaran lebih dapat diakses oleh siswa? Nah, untuk konten kurikulum itu kita sesuaikan ya dengan karakteristik wilayah. Misalnya wilayah Kabupaten Papua ini misalnya ini yang menonjolnya bidang apa. Nah, jadi kontennya itu ya kita menerapkannya disesuaikan dengan keadaan karakteristik yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kalau yang dengan kekinian yaitu lewat pembelajaran, misalnya literatur online segala macam seperti itu. Lalu seperti apa rencana pembelajaran pada umumnya? Sementara ini masa pandemi lah. Yang ditanyakan ini gimana nih, masa pandemi atau yang umum? Selama masa pandemi. Ya kalau selama masa pandemi itu kita lewat pembelajaran dalam jaringan, lewat online. Online itu bisa lewat WA, kalau guru saya lihat bisa lewat Google Classroom, bisa juga lewat e-learning madrasah itu. Lalu bagaimana dengan siswa mungkin yang tidak punya handphone dan lain sebagainya? Nah, kalau siswa yang tidak punya handphone itu biasanya untuk sementara ini ada sih sebagian siswa sih, tapi rata-rata kalau di Mandopos nih bisa mengakses semua rata-rata. Tapi ada sebagian yang terkendala misalnya handphonenya rusak, jadi saya dikasih tugas, sudah datang ngambil ke sekolah, dikasih tugas. Tapi memang pembelajarannya ya kurang maksimal. Kalau sekarang ini sebenarnya kalau keinginan kita sih ada tetap muka, misalnya tetap muka terbatas. Kalau online ini misalnya sekitar 2 jam di sekolah. Nah itu. Tapi sementara karena tidak ada izin ya sementara kita online. Kita ulangan juga online, macam online. Lalu menurut Bapak bagaimana pembelajaran saat ini? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum dan silabus? Nah untuk pembelajaran kurikulumnya kita sesuaikan sekarang dengan ada namanya kurikulum masa pandemi. Jadi otomatis dimasukkan kalau untuk silabus itu diambil materi-materi substansial, artinya materi-materi yang penting. Nah materi-materi yang tidak penting itu tidak diajarkan lewat daring, misalnya seperti mulok atau penjaskes. Nah itu sementara daring tidak ada, tapi tetap ada sih kita jadwalkan 1 jam, jadi jamnya kita kurangi. Nah karena ada juga teori kan, jadi diaturlah materi-materi substansial yang ada di silabus itu yang diambil dibuat di RPP. Makanya RPP-nya ada juga RPP yang masa pandemi. Nah, kurikulumnya juga ada kurikulum masa pandemi. Jadi ada pengurangan jam. Tapi pengurangan jam dalam daring istilahnya. Tapi kalau perhitungannya tetap sesuai jam. Misalnya seperti bahasa Indonesia itu 3 jam. Itu tetap di kurikulumnya tertulis 3 jam, cuma proses pembelajarannya ada 2 cara. Tatap mukanya misalnya 2 jam, 1 jamnya itu penugasan. Itu modelnya. Lalu bagaimana Bapak melibatkan semua siswa dalam tercapainya pembelajaran? Untuk sementara ini agak sulit sih menerapkan semua siswa itu bisa tercapai pembelajaran dengan secara daring. Itu tinggal tergantung saudara siswa. Cuma kita guru-guru sini berusaha lewat absensi. Ya absensi siswa itu yang dipantau. Kemudian dalam dia mengumpul tugas segala macam itu yang dipantau. Nah kalau ada siswa yang tidak mengumpul tugas itu akan dipanggil. Itu sih sementara ini. Tapi memang tidak seluruhnya bisa seperti itu. Agak sulit kalau masa sekarang. Lalu teknik apa yang dapat Bapak gunakan agar siswa tidak merasa terganggu? Maksudnya terganggu dalam proses pembelajaran? Kalau saya tekniknya ya
kita tetap memberikan materi sesuai dengan silabusnya RPP yang kita buat, cuma tidak kita batasi waktu pengumpulannya. Ya, waktu pengumpulan tugasnya terbatas. Misalnya kita batasi misalnya panjang lah. Tidak pendek pembatasannya. Itu biar siswa itu bisa banyak waktu luang untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi tidak terganggu dia mengerjakan tugas-tugas yang lain. Lalu bagaimana Bapak menangani hal-hal jika siswa tidak maju dalam pembelajaran? Nah, kalau siswa yang tidak maju biasanya ya itu tadi, kita datangi ke rumah siswa atau orang tuanya atau siswanya dipanggil ke BK, BP ya, BK ya, BK itu dipanggil, kemudian ditanya kendalanya seperti apa. Memang kendalanya banyak sih, terganggu masalah kota, banyak kebanyakan masalah kota gangguannya. Karena kan kota itu apalagi kalau misalnya sering memutar video atau segala macam itu cepat habis kan. Nah, jadi kita atasi, kita panggil. Terus bagaimana Bapak menilai siswa? Metode apa yang Bapak gunakan dalam menilai siswa sehari-hari? Kalau sekarang ya sekarang itu ya itu dari absensi. Kemudian kalau keaktifan di kelas kita agak sulit melihat karena kalau saya sih pakai Google Classroom. Keaktifan di kelas itu agak sulit dilihat, tapi ya kita nilainya itu dari kehadiran, kemudian kedisiplinan dia dalam mengumpul tugas. Kan kehadiran itu terdata, itu dia mengabsen jam masuk itu jam berapa ketahuan. Lalu bagaimana Bapak memantau kemajuan siswa dalam memastikan kurikulumnya sudah terpenuhi? Kalau memantau kemajuan siswa itu lihat pemberian tugas. Tapi ada pemberian tugas, kalau ulangan harian agak jarang juga sekarang karena online itu tadi. Jadi kita ulangannya itu ya beberapa kali saja, itu bisa dipantau oleh siswa. Kemudian untuk materi tidak harus habis sesuai kurikulum, nah. Makanya tadi materi-materi esensial atau yang substansial ya, yang esensial itu yang dikasihkan ke siswa. Lalu jelaskan ruangan kelas ideal menurut Bapak. Jelaskan ruangan ideal menurut Bapak. Ruang kelas ideal itu ya pertama siswanya itu ya tidak sampai, kalau untuk aturan SMA itu kan sekitar 25-30, tidak terlalu padat. Kemudian ya ruangannya agak luas kan, kemudian fasilitas dari ruangan itu lengkap. Sebenarnya ada keinginan sih kita di Mantopos ini membuat sistem sistem digitalisasi pembelajaran. Jadi di kelas itu tidak lagi pakai papan tulis, tapi sistem digital semua. Kayak teknologi gitu ya. Iya. Lalu bagaimana Bapak membuat pembelajaran Bapak agar lebih menarik dan menyenangkan saat di dalam ruangan? Kalau di dalam ruangannya saya biasanya metodenya bermacam-macam. Kebanyakan saya sih mengaktifkan siswa, yaitu lewat diskusi segala macam. Kalau untuk penjelasan agak sedikit. Kemudian saya biasanya sering memutar, untuk pelajaran saya ya, sering memutar video biar mereka itu tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu Bapak. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.